Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Mahendra, NIM 190820301005. Di sini saya akan menjelaskan hasil artikel saya yang berjudul Mengungkap Jaringan Makna CSR Perbandingan Turki, Slovenia, dan Australia. Nah, dari artikel yang ditulis oleh Yursa Golov itu pada tahun 2018 itu membahas pertanyaan yang sering muncul tentang apa makna tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR berdasarkan perbandingan jaringan makna CSR di dua negara dengan perbedaan latar belakang budaya dan sosial ekonomi. Nah, penulis artikel itu berpendapat bahwa ada kebutuhan perspektif ketika mempelajari asosiasi CSR dan harapan tertentu pada masyarakat. Pada tahun 2010, Furor et al. Berpendapat bahwa perbedaan dan prioritas lintas nasional dalam lintas CSR memang disebabkan oleh pengaruh sosial, budaya, hukum, dan politik. Penelitian lintas nasional itu membandingkan pentingnya berbagai dimensi CSR antara negara Eropa Barat dengan negara Eropa Tengah dan Timur, yang terungkap memiliki perbedaan signifikan dalam prioritas CSR. Nah, untuk memahami CSR di dua negara, penelitian ini berfokus pada asosiasi CSR di Turki dan Slovenia. Nah, Golov et al. Pada tahun 2018 itu berpendapat terdapat tiga aspek yang saling terkait dalam kerangka kerja institusional di Slovenia dan Turki. Di antaranya perbedaan budaya dan tradisi keagamaan yang dominan di masyarakat, perbedaan dalam pembangunan ekonomi dan aset lembaga politik. Slovenia memiliki warisan dasar budaya, ekonomi, dan politik yang kuat untuk mengembangkan praktek-praktek terkait CSR. Keberhasilannya setelah kemerdekaan dianggap berasal dari koordinasi kelembagaan yang kuat, yang melibatkan semua faktor utama, yaitu bisnis, tenaga kerja, kelompok sosial, dan lain-lain. Nah, meskipun kehadiran CSR itu semakin berkembang di Slovenia, namun muncul pertanyaan bagaimana CSR benar-benar dipahami, diterima, dan bentuknya kembali dan diadopsi, mengingat bahwa di Slovenia itu kurangnya wacana CSR yang koheren. Yang kedua, tidak adanya asal-usul di CSR dalam konteks nasional Slovenia. Nah, sedangkan di Turki itu salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Semua perkembangan sosial ekonomi, politik, dan budaya juga mempengaruhi pemahaman CSR. Nah, pada tahun 2005, Ararat itu berpendapat Turki dicirikan oleh orientasi masa depan yang rendah, kolektivisme sosial yang rendah, orientasi manusia yang rendah, dan hal ini dikombinasikan dengan orientasi otoriter para pemimpin yang hampir tidak kompatibel atau tidak sesuai dengan gagasan umum CSR. Nah, dari penjelasan di atas itu terdapat tiga pertanyaan dalam penelitian ini. Yang pertama, apa makna atau pengertian secara global atau secara umum dari tanggung jawab sosial perusahaan di Turki dan Slovenia? Apa asosiasi inti atau asosiasi periferal dari tanggung jawab sosial perusahaan di Turki dan Slovenia? Yang ketiga, apa perbedaan dari dimensi tanggung jawab sosial perusahaan antara Turki dan Slovenia? Nah, dari penelitian yang dilakukan, itu ditunjukkan bahwa Slovenia dan Turki masing-masing memiliki 47 dan 55 jaringan. 47 jaringan di Slovenia dan 55 jaringan di Turki. Nah, seperti yang diharapkan, terdapat banyak asosiasi CSR umum di seluruh jaringan, termasuk konotasi dasar atau praktek dasarnya, seperti memiliki kepedulian terhadap lingkungan, merawat kesejahteraan karyawan, dan menyediakan produk atau layanan yang memadai. Nah, untuk menjawab pertanyaan satu, apa makna atau pengertian global CSR di Turki dan Slovenia? Hasil menunjukkan beberapa perbedaan dari jaringan Slovenia dan Turki. Misal, Slovenia mengandung asosiasi yang terkait dengan nilai organisasi seperti kejujuran, ketulusan, keadilan, dan menghindari kesalahan yang tidak ada di Turki. Nah, hal ini menandakan bahwa masyarakat Slovenia lebih mungkin untuk mengaitkan CSR dengan etika bisnis.
Sedangkan di Turki itu ada indikasi untuk dukungan pendidikan, dukungan bagi anak-anak, sumbangan produk, dan dukungan bagi perempuan yang tidak ada di Slovenia. Selanjutnya untuk menjawab pertanyaan yang kedua, apa asosiasi inti dan asosiasi periferal dari tanggung jawab sosial perusahaan di Turki dan Slovenia? Pemeriksaan elemen inti dan periferal itu mengungkapkan elemen inti merujuk pada asosiasi yang lebih stabil. Biasanya jumlahnya lebih sedikit dan yang mungkin lebih umum atau bahkan abstrak. Nah, sebaliknya, kalau unsur periferal itu memiliki variasi yang lebih besar dan dapat lebih spesifik dan kontekstual, sehingga mencerminkan respon terhadap situasi atau pengalaman spesifik. Selanjutnya jawaban dari pertanyaan ketiga. Perbedaan dimensi atau pola di negara Slovenia dan Turki itu jelas. Data Slovenia menunjukkan pola yang lebih konsisten dengan cakupan yang lebih luas. Nah, sebaliknya di Turki, hampir semua asosiasi berada dalam